wabarakatuh. Balik lagi dengan kita, saya Rehan. Dan saya Arif. Saya Mutiara. Saya Anissa. Jadi kalian masih ingat gak sih minggu kemarin itu kan kita belajar sejarah tuh, kita belajar tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah kan banyak tuh teorinya, ada teori Gujarat, Persia, Mekah, dan Tiongkok atau Cina. Nah kira-kira tuh ada hubungannya gak sih sama yang kita bakal pelajarin minggu depan? Karena kan setahu gua tuh kita bakal belajar tentang kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia atau Nusantara. Kayak misalnya Kesultanan Aceh, Banten, dan lain-lain. Gimana kalau kita bahas salah satunya? Boleh tuh, boleh. Kebetulan kemarin gua buka TikTok, FYP TikTok itu tentang Kesultanan Demak. Kesultanan Demak juga termasuk kan ya? Iya. Oh iya, Kesultanan Demak. Boleh sih itu, kita bahas aja kali ya. Nah, kalau yang gua tahu, Kesultanan Demak ini tuh, Kerajaan Demak ini menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, kalau awal berdirinya itu, kalau nggak salah sekitar abad ke-15, dan raja awalnya itu Raden Patah, yang dimana Raden Patah ini juga merupakan keturunan dari Majapahit. Dan munculnya Kerajaan Demak ini juga berhubungan dengan mundurnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 itu. Oh iya, gue tahu. Jadi Raden Patah tuh saat itu pergi meninggalkan Majapahit dan mendirikan Kerajaan Demak. Iya, waktu itu Raden Patah bersama Wali Songo yang kemudian mendirikan Kerajaan Demak dengan aturan dan norma yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Jadi kerajaan ini tuh salah satu kerajaan Islam pertama yang di Jawa ya. Berarti jadi salah satu kekuatan utama penyebaran Islam di Pulau Jawa doang ya? Iya, yang gue tahu segitu. Gue mau nanya nih, Kesultanan ini kan termasuk kerajaan Islam ya? Nah, kira-kira menurut kalian itu saluran penyebaran agama Islamnya dari Kesultanan Demak ini gimana sih? Kalau yang gue tahu tuh, kalau nggak salah dia juga lewat perkawinan ya. Jadi strategi perkawinan ini dilakukan oleh anggota keluarga Kesultanan Demak, terutama oleh Raden Patah, yang menikahi putri-putrinya dengan kerajaan Nusantara yang belum Islam gitu loh. Ya. Jadi perkawinan Kesultanan Demak ini dapat memperluas pengaruhnya dan perlahan mengislamkan wilayah baru. Ya, selain jalur perkawinan juga ada tuh jalur dakwah, karena kan Kesultanan Demak ini berdirinya dalam dukungan Wali Songo. Dia tuh benar salah satu kan Sunan Kudus, bahkan ia memiliki peran ganda sebagai penasihat kerajaan, pengelima perang, dan kehakim kerajaan pada masa Kesultanan Demak. Oh alah, paham. Berarti saluran penyebarannya itu dari perkawinan dan dakwah ya? Ya. Iya. Cuman gue juga mau nanya nih, kalau kan raja-raja terkenal di Kesultanan Demak tuh siapa aja sih? Nah iya tuh, pertanyaan yang bagus tuh. Siapa nih kira-kira yang tahu? Apa nih? Kalau untuk raja yang terkenal sih pastinya ada Raden Patah yang dimana udah jelas ya dia berdiri utama, terus pada Pati Unus. Dia ini sebagai raja kedua dari Kesultanan Demak, dan Pati Unus ini juga merupakan putra dari Raden Patah yang naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Raden Patah. Nah, ada juga nih yang gua tahu tuh ada Sultan Trenggana ya. Iya, itu tuh Sultan kerajaan ketiga di Kerajaan Demak. Oh, berarti Raja ketiga. Jadi kan tadi Raja 1, 2-nya udah ada tuh. Nah, dia ini Raja ketiganya. Nah menurut kalian ini kondisi politik dan sosial dari Kesultanan Demak tuh gimana sih? Kalau untuk kondisi sosialnya tuh menggunakan ini ya, hukum Islam. Oh. Ya, tapi norma-normanya, tradisinya tuh tetap ada, nggak hilang. Jadi nggak ada sistem kasta ya? Ya, karena kan sistem kasta itu biasanya di Hindu dan kebetulan di Islam juga ada. Ada. Ya. Nah, kalau kondisi politik pada masa itu tuh pada umumnya dia tuh ada jadi pergantian oleh sesuai dengan keturunan. Jadi kayak misalnya tadi kan raja pertamanya siapa tadi? Raden Patah. Oh, Raden Patah. Nah, itu kan digantikan sama Pati Unus ya kalau nggak salah. Iya, jadi sesuai keturunan gitu. Terus
kalau kondisi ekonominya tuh gimana? Kalau kondisi ekonomi sih yang gue tahu kerajaan Demak ini punya banyak rempah-rempah ya. Jadi dia ini ekonominya tuh dengan dagang rempah-rempah. Kalau apa kan kayak hasil ekspornya juga gimana? Kalau setahu gua hasil ekspornya tuh dia tuh ada beras, madu, sama lilin gitu. Oh gitu, gue kira beda gitu. Dan ya tadi gua mau nambahin tadi kan kalau nggak salah sih Rehan tadi kan ini ya, yang kebetulan dia kan emang jualan rempah-rempah tuh. Nah itu kebetulan yang menjadi kekuatan yang dimana sistem ekonominya tuh dia kuat banget. Dia tuh kalau nggak salah itu ada di pesisirnya gitu loh, pesisir dari kerajaan tersebut. Gitu. Terus ke ini apa ya? Konfliknya konflik yang terjadi. Oh ada setahu gue tuh ini konflik internal ya. Jadi setahu gue tuh konflik rebutan kekuasaan gitu. Yang awalnya Sultan Trenggono kan meninggal tuh pada saat dia tuh pengen memperluas kekuasaan. Lalu tata waktu dilanjutin sama Sunan Prawoto. Suatu malam orang suruhan dari Arya Panangsang yaitu Rungkat membunuh Sunan Prawoto. Dia ngebunuh Sunan Prawoto buat naik tahta. Singkat cerita, Arya Penangsang naik tahta jadi raja di Kesultanan Demak. Itu diwarnai dengan perebutan kekuasaan antar saudara atau perang saudara gitu. Oh, padahal ya Kesultanan Demak tuh udah ekonomi udah bagus terus tiba-tiba ada konflik internal, sayang banget tuh jadi. Nah, kira-kira faktor yang menyebabkan runtuh apa ya? Yang jelas sih tadi tuh kan ya gara-gara ini ya perang saudara kan. Nah dari perang saudara ini kan membuat apa ya? Dia pada rebut-rebutan tahta mau megang kerajaan Demak ini. Jadi lama-lama karena rebutan-rebutan jadinya melemah dan akhirnya runtuh. Bersama kayak Majapahit. Iya. Terakhir nih kan, kita udah ngomongin dari awal seperti sampai runtuh. Nah, kira-kira apa ya sih peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Demak itu? Nah, kalau untuk peninggalan tuh yang pertama tuh mungkin kayak ada kayak yang kita ngerasain tuh kayak ada Masjid Agung Demak tuh yang motifnya bagus tuh ya. Terus ada kata masjid itu juga merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah pada abad ke-15. Iya, terus di situ juga kalau nggak salah ada dampar kencana gitu ya. Itu tuh kayak sebuah singgahan raja yang sekarang jadi mimbar khotbah. Ada juga makam Sunan Kalijaga yang ada di Kalidagu, Demak, Jawa Tengah yang sekarang banyak dikunjungi untuk ziarah, masih di tempat yang sama di situs Karaton Kaligo. Dan ada Masjid Bintaro yang ada di Bintaro, Demak, Jawa Tengah yang dibangun pada masa pemerintah Sultan Penuh. Oke, kayaknya semuanya kita bahas ya. Kayaknya buat kita cukup sini aja ya. Oke, terima kasih ya untuk Arif, Tiara, sama Nisa udah mau podcast bareng saya. Sama-sama. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye, bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat gak sih minggu lalu? Nah, semuanya nggak apa-apa. Dulu perkenalan gak ada yang mana? Kenalan. Tuh nggak ada. Tapi kan tulis gitu. Ih jelek ih. Pansi kok gitu banget. Capek. Kembali aja udah. Itu nggak apa-apa. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye, Tentang apa nih? bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa santai udah. Balik lagi dengan kita. Di sini Bentar dulu. ada
masih ingat gak sih minggu? Karena kan setahu gua kan kita tuh bakal belajar tentang kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia atau Nusantara. Yang misalnya Kesultanan Aceh, Yore, dan lain-lain. Gimana kalau kita Ini ada Sharon, ini ada Arif, ini ada Nisa, ini ada Tiara. Nih, budakan Ajis. Ini ada Febri. Terus, ada gue. Gimana? Pesisir dari kerajaan tersebut. Terus ke ini apa ya? Konfliknya. Konflik yang terjadi. ada setahu gua tuh kenal ya. Jadi setahu gua tuh konflik rebutan kekuasaan gitu yang Karena kan sistem kasta itu biasanya di Hindu dan kebetulan di Islam juga ada. Salah satu kan Sunan Kudus, bahkan ia memiliki peran ganda sebagai penasihat kerajaan. Raja yang terkenal sih pastinya ada Raden Patah yang dimana udah jelas ya dia berdiri utama, terus pada Pati Unus dia ini